Halo Sobat Podcast, ketemu lagi di podcast TVRI Jawa Barat bersama Gilang Hafidzi. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik seperti podcast di edisi-edisi sebelumnya. Nah, di Jawa Barat khususnya beberapa waktu kebelakang banyak sekali kejadian-kejadian bencana alam yang juga memang ini akan sangat berdampak kepada warga masyarakat di sejumlah wilayah yang khususnya potensial bencana. Namun bencana alam ini disebabkan selain daripada faktor alamiah, juga mungkin harus ada keberlangsungan yang juga harus diikhtiarkan oleh warga masyarakatnya sehingga tidak lalai terhadap pemeliharaan lingkungan dan juga upaya-upaya lainnya untuk menjaga kehidupan yang memang lebih aman dan juga siap untuk mitigasi bencana alam di Jawa Barat. Nah, dalam kesempatan hari ini podcast akan mengangkat tema antisipasi bencana 2024. Saya di sini akan berbincang bersama dengan Bapak Wahyudin Iwang selaku Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Kang Gilang juga sehat. Sehat Pak. Ya. Luar biasa nih Pak. Sekarang ini kan banyak sekali ya bencana alam. Terus kebanyakan dari warga masyarakat ataupun juga yang tahu tentang bencana di sejumlah tempat, khususnya yang berhubungan dengan pemeliharaan lingkungan gitu ya Pak ya. Ini tuh menjadi sebuah keluhan-keluhan atau bahkan mungkin kritikannya hanya terhadap pemangku kebijakan gitu Pak. Sebetulnya kalau sorotan dari Walhi Jabar sendiri, faktor-faktor yang lebih condong kepada penyebab bencana alam selain daripada alamiah itu lebih kepada apa sih Pak? Ya, terima kasih Kang Gilang. Terima kasih sahabat podcast TVRI ya. Saya ingin lebih menekankan di awal bahwa bencana yang terjadi di Jawa Barat itu harapannya kita semuanya dapat mencermati ya. Dari mulai perusahaan, pemerintah, masyarakat secara luas bahwa tidak hanya semata-mata faktor alam gitu ya. Dan kita tidak bisa menyalahkan intensitas hujan yang begitu tinggi, begitu besar maka kemudian bencana terjadi. Tentunya kalau misalnya ekologinya terjaga, intensitas hujan yang tinggi itu tentunya tidak akan menuai bercanda yang serius. Bagaimana alam memberikan warning kepada kita dengan kondisi bencana yang cukup merata di semua wilayah, itu adalah salah satu pengingat bagi manusia bahwa alam sedang tidak baik-baik saja, bahwa ekologi semakin tahun semakin mengalami degradasi, deforestasi yang serius. Tentunya oleh apa faktornya? Nah, Jawa Barat ini yang perlu kita ingatkan kembali gitu ya, bahwa Jawa Barat memiliki fungsi penting gitu ya terhadap ekologi, dan kita ketahui bahwa Jawa Barat memiliki berstatus sebagai daerah rawan bencana, Kang Gilang. Ya gitu. Misal bagaimana KBU dari mulai Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung sampai Kota Bandung Barat itu memiliki patahan Lembang, sasar Lembang. Bagaimana juga memiliki fungsi gunung api gitu ya. Bagaimana juga memiliki wilayah-wilayah sungai gitu ya, dari mulai mikrodas sampai ke dasnya yang memiliki peran penting untuk kedaulatan ekologi itu sendiri. Tapi faktanya selain faktor alam yang memicu terjadinya bencana, salah satu yang memberikan intervensi kuat terhadap misal terjadinya bencana di mana-mana ini adalah faktor manusia gitu ya. Faktor manusia itu salah satunya lebih memberikan peran penting bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak memperhatikan nilai dan prinsip keberlangsungan ekologi itu sendiri. Salah satunya intervensi yang paling terkuat itu adalah pembangunan infrastruktur yang cukup besar di Jawa Barat, yang mengalihfungsikan kawasan di kawasan hutan, di kawasan urban gitu ya, maupun di kawasan rural gitu ya. Ini salah satu yang menjadi faktor bagaimana setiap tahunnya kawasan di Jawa Barat ini mengalami penyusutan kawasan yang begitu serius gitu. Tentu juga selain misal
beberapa rencana pembangunan yang diproyeksikan oleh pemerintah ini dan juga beberapa kebijakan yang mengatur terhadap lingkungan ini juga diperkuat dengan beberapa program yang juga tidak mengakar terhadap masalah gitu ya. Anggaran-anggaran program yang dijalankan pemerintah itu juga tidak menjawab terhadap persoalan titik masalah yang seharusnya ditekan dan disikapi secara serius. Terbukti dengan misal ada pembangunan kolam retensi, ada pembangunan tunnel gitu ya, ada normalisasi sungai gitu ya. Ada juga yang memang sampai tahun ini gitu ya, kurun waktu 5 tahun ini akan menjadi satu penghitungan yang perlu dihitung oleh sesama, oleh publik gitu ya. Bagaimana program Citarum Harum ini juga tidak dapat gitu ya menyelesaikan persoalan banjir yang kerap terjadi di Bandung Raya, baik di kota Bandung, di kota Cimahi, di Kabupaten Bandung Barat, dan di Kabupaten Bandung. Selebihnya mungkin juga di beberapa kabupaten kota yang berada di Jawa Barat. Jadi gitu Kang Gilang, yang paling terpenting itu saya ingin mengajak publik secara luas, bukan hanya semata-mata faktor alam. Kita tidak boleh menyalahkan intensitas hujan, tapi ada persoalan yang begitu besar yang terjadi di Jawa Barat yang menyebabkan deforestasi dan degradasi kawasan yang begitu serius setiap tahunnya. Ya, salah satu yang jadi sorotan kan berarti ini merupakan indikasi gitu ya Pak. Indikasinya berarti bukan hanya sebatas faktor alam dengan keadaan cuaca yang berubah-ubah, intensitas betul, gitu ya Pak ya. betul. Tapi juga gimana kesadaran dari masyarakat ini bisa juga turut ada actionnya. Nah termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Jabar ini juga punya beberapa fokus tersendiri mungkin ya Pak ya. Ada sorotan ke bencana-bencana apa saja yang mungkin juga potensial di Jawa Barat yang juga mungkin menjadi gerakan yang memang juga disuarakan oleh Walhi Jabar Pak? Iya tentu ya, karena kami mengetahui dan sadar sekali bahwa Jawa Barat ini memasuki daerah rawan bencana yang juga cukup begitu komplit ya. Tadi saya katakan ada tanah amblas atau gerakan tanah, ada gunung api, ada banjir gitu ya. Malah juga ada di beberapa wilayah ada tsunami. Jadi begitu cukup. Tapi yang paling terpenting dari setiap intervensi kerusakan atau degradasi yang terjadi di Jawa Barat ini itu bermuara terhadap perubahan iklim. Gitu ya. Di mana memasuki dua musim ini gitu ya, yang kita ketahui di daerah kita atau di negara kita itu, di mana musim kemarau memiliki masalah dengan bencana kekeringan dan memasuki musim hujan, banjir, tanah amblas, longsor gitu ya, itu terjadi di mana-mana gitu ya. Nah, semestinya ini harusnya memicu publik, memicu masyarakat secara luas dan memiliki itikat secara baik dari semua pentahelik gitu ya, perusahaan, pemerintah, akademisi gitu ya, termasuk komunitas atau organisasi-organisasi yang memiliki konsen dalam penyelamatan lingkungan itu mulai aware, mulai paham bahwa ada persoalan yang salah yang dilakukan oleh manusia gitu ya. Tentu proses kesadaran ini menjadi satu hal kunci utama bagaimana publik secara luas itu memahami bahwa bencana yang sedang terjadi saat ini itu adalah bencana yang serius, yang dimana perubahan iklim itu sudah nampak jelas dirasakan. Kita tidak lagi bisa memprediksi kapan hujan, kita sudah tidak lagi sulit memprediksi kapan kemarau, termasuk bagaimana situasi iklim ini juga dirasakan begitu tinggi sekali di Jawa Barat. Dulu orang-orang luar Bandung mengatakan Bandung itu enak, sejuk dan sebagainya. Kondisi saat ini tidak lagi seperti itu, gitu ya. Ada banyak yang beberapa tempat di sini pun juga gitu ya, yang tadinya kita tidak membutuhkan kipas, tidak membutuhkan AC, untuk tahun sekarang itu banyak sekali gitu ya situasi. Nah, artinya itu pertanda bahwa persoalan krisis iklim ini sudah sangat nampak dirasakan oleh semua gitu ya. Bagaimana siang gitu memiliki suhu yang begitu panas gitu ya, yang tidak juga enak dirasakan gitu ya, dan berdampak terhadap gangguan-gangguan kesehatan masyarakat di Jawa Barat gitu. Nah, selebihnya
saya lihat bahwa yang Walhi soroti itu ada dua kunci kawasan yang memiliki peran penting untuk saat ini, dan tadi kalau misalnya merespon terhadap tema mengantisipasi atau memitigasi bencana 2024, mau tidak mau saya harus mengatakan dua kawasan yang menjadi kunci ini yang perlu diselamatkan itu adalah pertama kawasan Bandung Utara. Yang kedua kawasan Bandung Selatan, ya, di mana kawasan Bandung Selatan ini memiliki peran penting sebagai benteng terakhir Tatar Parahyangan, selain menyelamatkan ekologi, menyelamatkan juga nyawa manusia. Dan bukan berarti ada azas keterlanjuran ketika kawasan KBU itu sudah rusak, sudah dicabik-cabik oleh pembangunan atau betonisasi yang begitu tidak dapat terhindarkan. Bagaimana izin terus dikeluarkan oleh pemerintah yang narasinya dibangun sebagai investasi tapi juga tidak mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan gitu ya. Padahal KBU ini memiliki peran yang penting ya. Bagaimana dia akan mempengaruhi terhadap ekologi, bagaimana dia juga sekaligus akan menyelamatkan nyawa manusia di bawahnya gitu. Kawasan KBU itu adalah kawasan yang memiliki fungsi resapan yang begitu serius. Kawasan KBU itu ya kawasan yang memiliki fungsi konservasi yang begitu tinggi gitu. Maka jika tidak dijaga, upaya mitigasi yang harus dilakukan oleh pemerintah bukan hanya mengeluarkan izin gitu ya. Tentunya bencana banjir itu di tahun ini sudah memasuki di kawasan Braga. Tahun lalu Kang Gilang mungkin tahu bagaimana banjir bandang di Cibiru, di ujung Berung. Bagaimana banjir bandang di Paster, menghanyutkan mobil dan menelankan korban gitu ya. Bagaimana juga banjir bandang yang terjadi di Pagarsi, Tegalega. Kali ini tahun ini banjir bandang menerjang pemukiman masyarakat di daerah Braga. Artinya ada persoalan yang serius di kawasan hulunya gitu. Oleh apa persoalan itu tadi tidak dapat terhindarkannya izin-izin yang dikeluarkan pemerintah baik kabupaten kota maupun provinsi untuk pembangunan di kawasan KBU. Belum lagi bagaimana kita melihat atau meminta data-data pembangunan yang ilegal, yang tidak berizin, gitu ya. Bagaimana juga izin-izin yang sudah lama itu dapat diawasi, bila misal tidak memiliki fungsi atau nilai kaidah-kaidah lingkungan itu dapat dimoratorium oleh pemerintah. Tidak seperti itu ya. Nah, saya pikir ini menjadi satu hal penting yang harus disoroti. Kami melihat dalam kurun 10 sampai 14 tahun, setidaknya dari 2010, degradasi itu menjadi terlihat banget. Kita bisa lihat dalam citra satelit pun juga bagaimana per tahunnya itu mengalami alih fungsi yang cukup serius. Betonisasi mendominasi gitu ya di kawasan KBU yang menghilangkan fungsi resapan air, yang menghilangkan fungsi konservasi yang tentunya berdampak terhadap keselamatan nyawa manusia di bawahnya. Nah, setelah kawasan KBU ini juga terintervensi begitu tinggi oleh betonisasi, ini juga mulai para pengembang yang bergerak dalam bidang usaha properti, tambang gitu ya, izin wisata yang saat ini itu lebih mengedepankan view gitu ya, tanpa mengesampingkan dengan mengesampingkan kaidah-kaidah ekologis gitu ya, ini masuk mulai ke kawasan Bandung Selatan gitu ya. Yang dimana saya pikir kawasan Bandung Selatan ini wajib malah sifatnya untuk diselamatkan. Jika KBU sudah rusak, terus lalu sekarang itu intervensinya ke kawasan Bandung Selatan, maka ancaman bencana itu akan lebih nampak serius ke depan. Gitu. Maka semangat saya dengan teman-teman TFRI, jika memitigasi itu harus mulai dari bagaimana niat serius pemerintah, semua pentahelik dari mulai pemerintah, perusahaan, masyarakat secara luas mulai aware, mulai harus peduli terhadap kondisi lingkungan yang dimana Jawa Barat sebagai rawan bencana dan juga intervensinya saat ini dari setiap akibat atau sebab akibat dari kegiatannya bermuara terhadap perubahan iklim. Di KBS 3 komoditas juga yang cukup luar biasa intervensi kerusakannya ya. Di kawasan hutan bagaimana misal deforestasi dan degradasi kawasan itu diintervensi oleh izin-izin tambang, baik galiansi maupun juga
izin-izin pengambilan sumber daya alam gunung-gunung. Oke. Gimana masyarakat pemerintah dari mulai pusat maupun provinsi itu memproyeksikan ekspansi pembangunan geotermal. Gunung-gunung yang begitu banyak di Jawa Barat itu dieksploitasi saat ini tuh gitu ya. Dan terbukti ada sekitar untuk Kabupaten Bandung saja itu ada ekspansi di 3 kawasan saja. Ciwidey, setelah ada Geodipa itu ada juga rencana pembangunan geotermal Cibuni. Di Pangalengan ada ekspansi geotermal Wayang Windu gitu ya. Di Kamojang yang perbatasan Garut ini juga ada ekspansi geotermal Star Energy gitu ya. Dan itu akan meraup sumber daya alam dan tentunya akan mempengaruhi bagaimana konstruktur sustainabilitas alam itu sendiri terhadap situasi saat ini ketika banyak intervensi eksploitasi yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan geotermal. Belum lagi diperburuk dengan izin-izin maraknya izin-izin wisata alam dan juga izin-izin tambang galianse. Yang sudah mulai masuk tinggi banget di kawasan KBS. Ya, Bandung Selatan dan juga di kawasan luar kawasan hutan kita bisa lihat alih fungsi itu sangat nampak jelas itu di kawasan pertanian. Penyusutan kawasan pertanian di persawahan itu di Kabupaten Bandung itu sangat tinggi sekali. Terhitung sebesar 10 sampai 15 hektar per tahunnya penyusutan kawasan pertanian di kawasan rural gitu ya. Itu. Oleh apa intervensinya? Bisnis properti. Lagi-lagi bisnis properti itu mendominasi. Bagaimana pembangunan perumahan itu menjadi salah satu dirasa salah satu kebutuhan yang paling urgent gitu ya. Padahal juga tidak urgent-urgent amat gitu. Bagaimana juga pembangunan hotel, terus juga villa, termasuk pembangunan industri yang masih juga menjadi satu prioritas gitu ya yang dilakukan oleh pemerintah karena dalih supaya ada serapan anggaran atau ada pendapatan asli daerah dalam sektor-sektor pembangunan tersebut. Nah, terakhir dalam 3 komunitas itu bagaimana juga kedaulatan sungai baik mikrodas maupun dasnya gitu ya. Sungai Citarum itu juga terus mengalami kerusakan yang begitu serius. Program Citarum Harum ini juga tidak mampu menyasar terhadap masalah. Indikatornya apa? Pertama, lahan kritis di kawasan hulu itu masih di Kabupaten Bandung itu angkanya masih 46.000 hektar gitu ya. Dan kondisinya statusnya sangat kritis, bukan hanya kritis gitu ya. Yang kedua, pengelolaan dan pemanfaatan atau pengolahan sampah juga ini tidak selesai gitu ya. Dengan cara mungkin di sungai-sungai baik di mikrodas maupun juga di dasnya gitu ya. Sampah sudah mulai tidak terlihat gitu ya. Tapi juga kita bisa lihat di musim penghujan, sampah itu masih masuk ke sungai, gitu ya. Sampah itu juga masih dikelola dan diolah tidak tepat, gitu ya. Diangkut, dibersihkan, terus dibakar itu menurut kami bukan paham kami, gitu ya. Karena cara proses dibakar ini juga mempengaruhi terhadap pelepasan emisi karbon yang bermuara terhadap perubahan iklim, gitu ya. Itu. Terus indikator ketiga, pencemaran industri masih terjadi. Bagaimana kualitas baku mutu air Sungai Citarum ini juga masih terintervensi. Saya belum sependapat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat statusnya tercemar ringan kondisi saat ini. Yang dimana dari mulai hulu sampai hilir intervensi industri untuk mengeluarkan limbah ke sungai gitu ya, salah satu Citarum gitu ya, itu masih tinggi. Dan tidak ada penegakan hukum gitu ya dari aparat pemerintah terhadap pelanggar-pelanggar, industri-industri pelanggar-pelanggar yang masih nakal mengeluarkan atau menggelontarkan limbah secara langsung baik ke mikrodas maupun juga ke das itu sendiri. Dan keempat, bagaimana transparansi anggaran program Citarum Harum yang sifatnya hutang ini mengalami juga peningkatan yang secara serius dan juga tidak transparan dikemukakan kepada publik.
persoalan yang begitu kompleks, Kang Gilang. Sangat Pak, luar biasa ini. Jadi ada gambaran juga nih ya untuk Sobat Podcast, ternyata memang banyak sekali daerah-daerah yang mungkin menjadi daerah yang mungkin potensial untuk resapan air. Bahkan ini juga tetap harus ada mitigasinya ya Pak ya. Bahkan mungkin kesadaran ini bukan hanya sebatas antara Pentahelix dengan regulasi dari pemerintah, kebijakan ataupun juga vendor gitu ya. Tapi juga masyarakatnya juga yang harus ada awareness gitu ya Pak ya. Nah kemudian pendekatan-pendekatan seperti apa yang sekiranya juga bisa memberikan awareness yang lebih masif lagi pada masyarakat supaya masyarakat itu lebih bisa ada gerakan sehingga juga terinspirasi dari program-program yang mungkin berbahas terkait dengan ekologis tadi agar antisipasi bencananya bisa lebih efektif begitu Pak. Iya Kang Gilang ya, saya berharap dan saya tidak akan berhenti gitu ya mengajak kepada semua pihak ya, publik secara luas, karena kunci yang utama itu memang tidak mudah ya menumbuhkan kesadaran gitu ya sebagai awareness manusia. Betul. Sebagai kesantunan manusia terhadap ekologis itu gitu ya. Itu tidak mudah, butuh proses yang panjang, butuh waktu, butuh kesabaran gitu. Tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk mengatakan yuk mari kita tumbuhkan kesadaran yang serius, yang nyata gitu ya, yang dimana tadi kami mengatakan bahwa kondisi alam gitu ya, kondisi lingkungan atau ekologi di Jawa Barat ini sudah sangat tidak baik-baik saja gitu ya. Perubahan iklim sudah nampak dirasakan gitu ya oleh kita semua. Artinya kita harus mulai serius terhadap situasi itu. Dengan hal apa yang kemudian kita bisa lakukan? Pertama, saya berharap pemerintah tidak terus gitu ya semangat mengeluarkan izin-izin bangunan di kawasan-kawasan yang memiliki peran dan fungsi penting bagi ekologi maupun bagi keselamatan manusia gitu ya. Tidak hanya dalih dan tidak hanya kepentingan hanya investasi saja gitu ya. Yang dimana akhirnya sumber daya alam menjadi potensi untuk terus dikeruk, untuk terus dieksploitasi gitu ya. Tanpa juga ada upaya pemulihan yang serius yang semestinya dilakukan oleh pemerintah. Apalagi pemerintah itu kan memiliki power yang sangat kuat, anggarannya ada, gitu, kebijakannya bisa dibuat gitu ya, sumber daya manusianya pun juga mumpuni gitu ya, sehingga maksimalkan ke depan 2024 ini menjadi satu momen penting untuk memulai dengan aksi nyata dalam upaya-upaya pemulihan lingkungan yang secara serius. Bagaimana revisi RTRW ini tidak mengedepankan kepentingan investasi, tapi lebih mengedepankan keberlangsungan ekologi. Mengedepankan keberlangsungan ekologi tentunya sama dengan menyelamatkan nyawa manusia. Itu satu. Yang kedua, mulai produsen, perusahaan, industri juga aware ya. Karena tidak ada dukungan dari mereka pun juga tetap persoalan pasti akan ada. Bagaimana mereka, keberadaan industri ini juga tidak terus memberikan kontribusi kerusakan, pencemaran yang begitu serius. Baik pencemaran udara maupun juga pencemaran kualitas air, termasuk bawah tanah air gitu ya. Itu menjadi satu hal penting. Perlu juga edukasi kepada pihak-pihak industri yang masih memiliki perspektif yang tidak mengedepankan kaidah lingkungan. Lalu juga publik secara luas ini mulailah aware bagaimana misal mereka mampu untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk tidak mengkonsumsi sampah yang berlebihan juga. Ya, itu menjadi satu hal penting. Dan itu adalah salah satu konkret nyata, aksi nyata yang dapat ditumbuhkan, kesadaran yang dapat ditumbuhkan oleh masyarakat ketika persoalan di Jawa Barat itu begitu kompleks gitu ya. Nah tentu selain sama-sama mengingatkan kami, Walhi gitu ya, tidak dalam konteks mengingatkan, kami pun juga punya kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung kepada ekologi itu, kepada alam itu. Kami memiliki satu konsep yang dinamakan WKR atau wilayah kelola rakyat, yang dimana ada 4 pendekatan yang dalam konsep itu. Ada tata kuasa, tata kelola, tata produksi, dan tata konsumsi. Dan bagaimana konsep ini dapat merepresentasikan satu kawasan yang dimana kawasan tersebut itu rusak, gitu ya. Memiliki peran penting bagaimana sisi lain
kita bisa merepresentasikan satu kawasan, tapi juga tidak menghilangkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Karena tetap kita juga harus mengedepankan kepentingan masyarakat atau relasi masyarakat terhadap satu kawasan itu yang memiliki peran penting untuk keberlangsungan hajat hidup masyarakat yang banyak di Jawa Barat. Jadi itu Kang Gilang. Wah, luar biasa ini Pak, kompleks sekali dan juga mungkin masyarakat sekarang bisa lebih tahu ya, tidak hanya sebatas campaign atau misalnya keluhan saja ya. Betul. Karena saya pribadi pun kadang suka merasa bahwa ada perubahan-perubahan iklim yang juga menyebabkan daerah tertentu tadinya aman-aman saja tapi merasa kok sekarang jadi seperti ini, banjir lah, longsor lah dan sebagainya. Oke, lengkap sekali. Mungkin ini tidak cukup kalau misalkan kita lanjutkan lebih banyak lagi, tapi luar biasa. Mudah-mudahan Sobat Podcast juga tahu begitu bahwa Walhi Jabar juga punya program-program strategis ya. Mungkin kalaupun misalkan mau diakses juga, adakah sosial medianya yang bisa diakses oleh masyarakat? Ya, teman-teman publik bisa mengakses website kami gitu ya di walhi.org gitu ya. id.org gitu ya, di mana konsep atau juga prinsip-prinsip mengedepankan kepentingan ekologi itu kita tuangkan dalam website tersebut. Atau dapat mengikuti medsosnya Walhi gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Wahyudin atas waktunya, Ketua atau Eksekutif Direktur Eksekutif Walhi Jabar ya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke depan semakin masif untuk mengantisipasi bencana 2024, minimal kesadaran lebih tumbuh lagi. Terima kasih Sobat Podcast yang sudah menyaksikan podcast TVRI Jawa Barat hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast edisi selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun Pak. Siap.